Oke, selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Pagi, Ibu. Bu. Ya, gimana kabarnya? Baik? Baik, Bu. Luar Baik, biasa. Bu. Sehat, Bu. Ibu sehat, Bu? Betul. Sehat, Ibu sehat. Si Deli gimana? Kabarnya kok nggak ada apa? Kok nggak merespon dia? Sehat, Del? Iya, sehat ya. Oke. Nah, sekretaris gimana? Hadir semua? Nova? Ada yang sakit? Ada, Bu. Siapa itu, Nak? Mary Hati, Bu. Sakit. Oh iya. Oke lah, kalau kayak gitu semoga dia cepat sembuh dan bisa bergabung kembali di kelas kita. Oke? Nah, minggu lalu kita sudah membahas materi apa? Ayo, siapa bisa ingat? Minggu lalu kita sudah bahas tentang masalah ekonomi, masalah pokok ekonomi. Coba, masalah pokok ekonomi. Itu berarti kita sudah membahas tentang apa kalau masih ingat? Yaitu ada abu. Tahu itu abu itu apa? Lupa, Ibu. Apa itu, Bu? Masa lupa? Enggak tahu, Bu. Abu. Lupa. Lupa, Bu. Abu itu A berarti apa yang harus diproduksi? B, bagaimana cara memproduksi? Coba siapa bisa menjawab? Apa itu Untuk siapa diproduksi, Bu? Untuk siapa, Bu? Untuk siapa Iya. diproduksi? Jadi Kamu mulai aja. ingat kami, Bu. Iyalah, makanya kan Ibu singkat abu supaya apa? Supaya nantinya kalian gampang mengingatnya. Itu ya. Nah, kan itu kita bahas tentang masalah pokok ekonomi. Namanya juga masalah, maka harus Selesaikan, Bu. Iya, harus diselesaikan. Harus setiap masalah harus diselesaikan. Jadi bukan masalah hidup kita aja yang harus diselesaikan, masalah ekonomi pun harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya yaitu dengan apa? Terkait dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu apa? Sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu salah satu solusi yang dipakai untuk memecahkan masalah ekonomi. Itu ya, itulah materi kita pada hari ini. Nah, Ibu mau menampilkan PowerPoint. Oke, Bu. Ambil koran kita. Mana? Tapi cair. Itu. Sudah kelihatan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Oke, nah. Kita belajar tentang sistem ekonomi dunia, nah dan Indonesia. Nah, tadi kan saya bilang minggu lalu kita sudah membahas masalah pokok ekonomi. Masalah tentu harus dipecahkan. Nah, setiap orang kalau misalnya gini, setiap manusia kalau misalnya ada masalah, kira-kira sama nggak dalam memecahkan masalahnya atau menyelesaikan masalahnya? Sama atau enggak? Sama atau enggak? Maka setiap orang sama untuk memecahkan masalah berbeda, betul. Beda, Bu. Beda. Begitu juga lah sama masalah ekonomi yang dihadapi oleh setiap negara-negara. Tentu penyelesaiannya berbeda-beda. Nah, kita bahas dulu tentang pengertian sistem ekonomi. Nah, ada kata sistem. Coba, siapa yang tahu itu apa sistem? Cara, Bu. Iya, betul. Betul ya, Piping. Betul, nanti Ibu tambah bonus nilai. Sistem itu merupakan cara. Maka kalau misalnya Ibu masukkan kata ekonomi, berarti berhubungan dengan apa ekonomi? Berarti
Kita sudah belajar loh apa pengertian ekonomi. Kalau ekonomi berarti berhubungan dengan Rumah tangga, Bu. iya, rumah tangga, kebutuhan dan lain-lain. Jadi kalau kita satukan sistem ekonomi berarti cara untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan? Atau secara luasnya, sistem ekonomi adalah cara yang digunakan suatu negara untuk memecahkan setiap masalah perekonomiannya. Jadi sistem ekonomi itu merupakan solusi yang dipakai setiap negara untuk memecahkan masalah ekonomi ini tadi. Tentu kalau misalnya Indonesia dengan Malaysia sama atau berbeda? Berbeda. Terus Indonesia dengan Amerika Serikat sama atau enggak? Kalau misalnya memecahkan masalah perekonomian negaranya. Iya, berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ada di macam-macam sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi macam-macamnya terdiri dari 5 bagian. Halo anakku, Mary Hati. Perhatikan ya, Nak. Iya, sudah kondusif ya. Nah, jenis-jenis sistem ekonomi. Jadi ada 5 sistem ekonomi yang dipakai di dunia, yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisional. Nah, kemudian yang kedua ada sistem ekonomi liberal, yang ketiga ada sistem ekonomi komando, yang keempat ada sistem ekonomi campuran, dan yang kelima sistem ekonomi Pancasila. Nah, Ibu akan bilang garis besarnya saja sistem ekonomi tradisional. Kalau sistem ekonomi tradisional intinya adalah kalau kata dasarnya di sini apa? Coba tradisional. Coba Epi, apa? Bu, Mary Hati makan-makan Bu di kelas. Tuh Mary Hati, nggak boleh loh. Tidak boleh makan-makan di Mary kelas. Hati simpan dulu makananmu. Ada waktunya untuk makan-makan ya, Nak. Nanti istirahat makan-makan. Atau sinilah makanannya biar kita bagi-bagi sama satu kelas. Ya Bu, maaf Bu, Ya, Bu. karena Betul tuh, Bu. udah siang ini Bu, makanya agak mau kamu ini maaf Bu, makanya makan kue dulu Bu. Snack. Iya. Nggak boleh sambil belajar makan-makan, Mary Hati. Tidak boleh. Tapi boleh kalau sembunyi-sembunyi ya Bu. Nggak boleh, Nak. Itulah gunanya ada kita buat istirahat 2 kali dalam 1 hari. Nah, disitulah Nakal kesempatan kali si Mary Hati ini makan. Bu. Hukum aja. Simpan makanannya ya, Nak. Iya Bu, saya simpan dulu laparnya Bu ya. Tahan dulu Lapar laparnya. Bu. Oke. Bisa kita lanjut? Oke, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Sistem ekonomi tradisional. Coba kalau katanya tradisional, coba apa yang di dalam benak kalian? Coba dulu Dewina. Sistem ekonomi sesuai dengan tradisi Bu. Iya, kalau katanya Kalau ada tradisional berarti istiadat. ada kata tradisi. Tradisi berarti masih mengandalkan apa? Kebiasaan Bu. Tuh, kebiasaan atau adat istiadat. Itulah kalau ciri khas dari tradisional. Dia belum tersentuh dengan teknologi. Nah, kemudian yang kedua ada sistem ekonomi liberal. Kalau liberal atau pasar atau bebas, namanya pasar. Kalau pasar gimana kondisinya? Gimana kondisi pasar? Ramai, Bu. Pasar itu Ramai, ramai, Bu. Bu. Ramai kan, Ada suka bebas. ramai. Suka-suka di situ kan. Nah, gitu juga sistem ekonomi liberal, yaitu apa? Diberikannya kebebasan. Kebebasan bagi siapa? Bagi pelaku ekonomi, terutama kepada pemilik modal. Jadi bahasa lain dari sistem ekonomi liberal yaitu ada namanya sistem ekonomi kapitalis. Kapital, modal, berarti sistem ekonomi yang mengatur perekonomiannya yaitu pemilik modal. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ada sistem ekonomi komando atau terpusat atau juga etatis atau sistem ekonomi sosialis. Kalau terpusat berarti kemana dia? Perintah, Satu Bu. aja dia, Bu, penjurunya. Iya. Terpusat berarti bersatu gitu kan. Nah, berarti dia artinya kegiatannya itu berpusat ke satu tumpuan. Nah, yaitu di mana? Di pemerintahnya. Pemerintah. Ekonomi komando ini yang mengatur perekonomiannya yaitu negara, pemerintah. Maka rakyatnya hanya sebagai apa? Hanya sebagai pelaku ekonomi atau melakukan kegiatan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Itu dia. Kemudian ada sistem ekonomi campuran.
kalau campuran berarti ada mix ya kan? Nah, mix antara liberal sama komando. Berarti ada pihak siapa sini coba? Kalau campuran. Ada pemerintah, ada swasta, Iya, Bu. betul, pintar Delia. Ada pihak pemerintah dan swasta yang melakukan kegiatan ekonomi. Ekonomi. Iya. Nah, kemudian yang kelima ada sistem ekonomi Pancasila. Coba, kalau sistem ekonomi Pancasila berarti siapa yang menerapkan? Indonesia, Berarti Bu. Indonesia, Bu. Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia ini Pancasila, Bu. Iya, ideologi Indonesia yaitu Pancasila dan hanya Indonesia yang memiliki Pancasila. Itulah garis-garis besar tentang sistem ekonomi. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanya? Paham, Bu. Paham, bagus. Nanti Ibu tes satu-satu ya. Nah, Ya, Bu. oke. Nah, untuk menguji kemampuan kalian atau untuk mengembangkan pemahaman kalian tentang sistem ekonomi, Ibu mau bagi kelompok. Oke, bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada Akbar, satu kelompok dengan Evi dan Deli. Kemudian kelompok 2 ada Piping, Nova, Dewina, dan Mary Hati. Oke, masih ingat kelompoknya? Masih, Bu. Ya. Ingat, Bu. Masih, Bu. Masih. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 kita namai dengan apa ya namanya yang cocok? Sam Smith, Bu. Smith. Sam Smith. Ya, setuju? Kelompok 1 Sam Smith. Setuju, Bu. Jangan BTS, Bu. Kenapa rupanya kalau BTS? Itu cintaku. BTS nggak hanya cinta Delia aja itu, cinta semua pecinta Korea itu. Oke, kelompok 2 apa namanya? Kelompok 2. Pak, ayo Pipi, apa namanya nama kelompoknya? Apa ya, Bu? Kumpucai. Antoni aja, Bu. Paul Antoni, Bu. Apa nak? Paul Antoni. Paul Antoni, Bu. Iya, Apa Bu. itu nak? Iya, salah satu tokoh ekonomi, Bu. Kan tadi udah ada Adam Smith, Bu. Nah, sekarang Paul Antoni lah, Bu. Samuelson, Bu. Siapa nak? Boleh, Bu. Paul Antoni Samuelson, Bu. Paul Antoni. Oke, Iya, kelompok. Bu. Jadi kelompoknya kelompok 1 Sam Smith sama yang kedua kelompok Paul Antoni. Oke. Nah, sebelum langsung saja kepada Naupa, coba bagikan dulu LKPD, nak. Ya, Bu. Agar bisa mengerjakan LKPD, Ibu mau tampilkan video terkait masalah yang tertuang di dalam video. Kemudian setelah kalian amati video, barulah kalian bisa menjawab LKPD. Artinya tanpa video ini, kalian tak akan bisa menjawab LKPD tersebut. Paham ya? Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sudah kelihatan videonya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Informasi lainnya saudara, staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Antonius Beni Susetio menyatakan, sejatinya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong. Peran ekonomi Pancasila sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di tengah pandemi, karena mengedepankan kemanusiaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi lemah. Terus spiritual juga ya.
Penjelasan tersebut disampaikan di Fokus Group Discussion atau FGD bertajuk Terapan Ekonomi Pancasila pada Desa Berdikari di Geraha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945 Kota Semarang. Berkembangnya ekonomi kapitalis di tengah era modern membuat kesenjangan bagi masyarakat ekonomi bawah, sehingga sangat penting menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila ekonomi untuk meningkatkan nilai gotong royong dan kemanusiaan. Nilai ekonomi Pancasila bisa ditumbuhkan kembali dengan cara menjadikan kurikulum ekonomi Pancasila di tingkatan pendidikan. Bicara ekonomi Pancasila, ya ekonomi berkeadilan. Ekonomi berkeadilan itu bagaimana orientasi kebijakan pembangunan itu orientasinya kepada kepentingan rakyat banyak. Kapital itu kan modal. Kita modal itu untuk apa? Untuk produksi. Tapi produksi dan kapital itu tidak boleh dikuasai segelintir orang. Tapi kapital itu harus mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Sistem ekonomi Pancasila diperlukan dalam menghadapi era globalisasi dan keadaan pandemi seperti saat ini, pada saat sistem ekonomi tradisional mulai tumbang. Dan sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengedepankan kemanusiaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi lemah dan dapat dipadukan dengan teknologi, sehingga menjadi suatu sistem yang komprehensif. Astika Dania, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Oke, sudah diamati semua videonya? Sudah, Bu. Ya, coba Sudah, Bu. ada beberapa pertanyaan. Coba Sudah, Bu. kalian jawab. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan, kemudian kita presentasikan nanti satu-satu ya. Oke, Ya, Bu. Bu. Oke, sudah selesai semua? Ya, Bu. Udah, Bu. Oke, siapa yang udah selesai? Ada yang belum selesai? Saya, Bu. Udah, Deli? Udah, Bu. Oke, bagus. Bagus ya, semua sudah selesai. Berarti semua sudah paham materi yang sudah saya sampaikan tadi sama video yang kalian amati tadi sudah memperkuat untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Oke, coba langsung saja kita presentasikan. Kelompok 1. Kelompok Deli. Saya ya, Bu. Oke. Saya mewakili kelompok saya, Bu, dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa yang diperlukan dalam video tersebut? Kami masyarakat Indonesia sehingga menyebabkan kesenjangan menengah ke kita kemukakan alasanmu. Menurut kelompok kami, akan terjadi kesenjangan antara pengusaha dan masyarakat. Masyarakat bawah, sehingga pengusaha milik akan menguasai atau memonopoli di Indonesia dan sumber daya akan tereksploitasi, terjadi kelangkaan. Lalu yang nomor 3, bagaimana cara menumbuhkan sistem ekonomi Pancasila di tengah-tengah COVID-19? Caranya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan sama-sama menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten dan optimal. Dan penerapan. Masa pandemi COVID-19 tidak hanya fokus pada korporasi besar, tetapi juga kelompok sehingga pelaku kecil dan menengah ini untuk mengantisipasi situasi ketimpangan antar individu dan wilayah yang semakin lebar disebabkan oleh pandemi. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, Bu, nomor 4, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam ekonomi Pancasila? Jawaban kelompok kami, peran pemerintah dan masyarakat sama-sama membangun dan gotong royong sesuai Undang-Undang Pasal 33 ayat 1 sampai 3. Ekonomi Pancasila untuk berpartisipasi dalam perekonomian nasional dengan cara dan batasan yang berlandaskan Pancasila. Bisnis atau usaha dengan sistem ekonomi diaplikasikan bisnis besar dengan perusahaan besar dengan produksi dan jumlah yang banyak. Demikian presentasi kelompok kami dari kelompok 1, Bu. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Jawabannya sangat-sangat menjadi penguat terhadap materi kita hari ini. Oke, coba dulu Ibu mau kelompok 2 memberikan tanggapan terkait dengan
persentase dari kelompok 1. Coba ayo kelompok 2. Ayo, siapa tadi kelompok 2, Nak? Saya Bu, Ya, ayo. Saya, Bu. Nova, Devina, sama Mary Hati Bu. Oke, ayo. Ya, Ayo, tanggapan siapapun dari boleh. kelompok kami, kelompok 1 ini akan tugas ini Bu, dan mewakili, udah lengkap kali Sudah lengkap. depan saya. Berarti coba Ibu tanya, setuju nggak kalau misalnya negara kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis? Tidak, Bu. Tidak setuju. Kenapa, Tidak Nak? setuju Bu. Tidak Karena iya, tidak setuju. Itu kan hal sosial nanti makin tinggi, miskin nampak kali, ya nampak kali. Nah, nanti payah Bu. Nggak ada lagi Indonesia yang hangat, itu udah nggak ada lagi Bu. Iya, betul. Betul. Tidak cocok, tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia karena kita punya ideologi apa? Pancasila ya kan. Pancasila. Kalau misalnya diterapkan sistem ekonomi kapitalis, maka akan menyebabkan apa tadi? Kesenjangan Bu antara yang kaya dan yang miskin. Kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Oke, ayo coba karena waktu Ibu mau habis, coba Epi Nak simpulkan tentang pelajaran hari ini. Baik, Bu. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan oleh satu negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya. Nah, untuk sistem ekonomi Indonesia adalah berdasarkan kepada ideologi Pancasila, maka itu harus menjadi pembangunan yang berkeadilan. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, sangat-sangat tepat ya. Yaitu jadi sistem, Ibu mau kasih kesimpulan akhir sebagai penguat materi kita saat ini. Nah, jadi sistem ekonomi itu yaitu bagaimana cara negara untuk memecahkan masalah perekonomiannya. Maka ketika suatu negara menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh negaranya, itu dengan menggunakan sistem ekonomi sesuai dengan kebutuhan negaranya masing-masing. Oke, beri dulu tepuk tangan untuk kita hari ini, karena semua anak-anak Ibu sangat-sangat pintar loh hari ini. Sangat-sangat paham terhadap materi yang saya sampaikan saat ini. Oke, karena Ibu Jenny udah nunggu di luar, berarti berakhir sudahlah pertemuan kita hari ini. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang semua. Selamat siang Bu. Selamat siang, Terima Ibu. kasih Bu. Terima kasih, Bu.